Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia Muara Bermati Podcast. Balik lagi bareng kami di ruang penuh hangat cerita, inspirasi dan obrolan seru seputar dunia kampus dan kehidupan mahasiswa. Betul banget nih Teh. Kadang kehidupan mahasiswa itu penuh warna. Ada tumpukan tugas, organisasi, dan sisi-sisi passion yang seringkali bikin hidup jadi nggak monoton. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol sama sosok yang hidupnya bisa dibilang menari di antara angka dan irama. Benar banget teh. Topik kita hari ini yaitu menari di antara rumus, cerita mahasiswa pendidikan matematika yang menemukan ritme hidupnya. Kita akan mendengar kisah dari seorang yang berhasil menyatukan logika, estetika, rumus, dan rasa. Dan pastinya kita nggak sendiri nih, karena udah hadir sosok yang inspiratif banget. Ya ini seorang penari, pengajar tari, dan juga mahasiswa pendidikan matematika yang energinya luar biasa. Yuk kita sambut Teh Aiska Revalina Indrian. Halo semuanya. Halo Teh Ais, selamat datang di Muara Bermati Podcast. Gimana kabarnya hari ini Teh? Untuk hari ini mungkin aku capek ya, karena tadi habis kebetulan ikut lomba juga di acara fakultas. Jadi agak lelah gitu untuk hari ini. Tapi masih semangat karena ikut podcast hari ini. Katanya semangat, kita juga jadi semangat ya Teh ya. Baik. Nah, banyak banget pendengar kita nih yang penasaran Teh. Sebagai mahasiswa pendidikan matematika, kegiatan sehari-hari Teteh itu kayak gimana sih? Lagi sibuk kuliah, latihan, atau malah ngajar nih Teh? Oke, untuk kesibukan aku sendiri, ini aku jawab aja. Oke, untuk kesibukan aku sendiri kan karena aku sebagai mahasiswa pendidikan matematika ya, di mana kalau misalkan pendidikan matematika udah pasti jadi guru seperti itu kan. Nah, untuk kerjaan aku sehari-hari seperti itu, aku sebagai ya intinya sebagai mahasiswa, lalu aku juga sebagai di luar aku juga mengikuti organisasi dan juga aku sebagai penari dan juga pelatih juga kebetulan. Padat banget ya Teh Ais ternyata nih. Salut banget nih sama Tetehnya. Masih bisa bagi waktu antara kuliah dan passion. Tapi aku penasaran deh Teh, gimana awalnya Teteh bisa nyemplung ke dunia tari, padahal jurusan Teteh jauh banget nih dari seni. Oke, mungkin aku bisa jelasin dulu ya dari awal kenapa aku bisa ikut tari. Aku tuh ikut tari waktu SD. Aku dari SD itu udah ikut tari di kelas mungkin kelas 2 semester 2 itu. Aku udah ikut tari dari kecil sampai sekarang masih sering kayak latihan kayak gitu dan juara-juara kayak gitu. Jadi kalau misalkan intinya kalau misalkan aku tuh punya target buat diri sendiri. Kalau mau masuk ke sekolah impian ataupun ke kampus yang negeri ataupun apapun itu pasti harus mempunyai prestasi. Nah, jadi dari situ aku ngambil prestasinya itu dari tari. Jadi ada targetan sendirilah ke diri sendiri. Jadi kalau misalkan mau kemanapun itu harus pakai prestasi tersebut. Wah, menarik banget nih Teh. Berarti dari situ kelihatan ya, kalau Teteh ini kesehariannya benar-benar mencerminkan keseimbangan antara nalar dan rasa. Aku yakin banyak banget nih yang mikir matematika dan tari itu dua hal yang berseberangan ya Teh ya. Itu antara yang satunya itu logika dan yang satu lagi itu rasa. Menurut Teh Ai sendiri, gimana sih cara menyatukan dua dunia biar tetap seimbang nih Teh? Jadi perjalanan itu kalau misalkan emang di dua perbedaan yang berbeda kan, banyak juga yang nanya aku, kamu itu jurusan pendidikan matematika, terus kamu bisa nari, kamu nanti kedepannya menjadi apa gitu, mau seperti apa gitu. Itu juga salah satu hal yang buat aku bertanya ke diri aku sendiri, buat kedepannya menjadi apa, seperti apa kayak gitu. Dari aku sendiri, kalau misalkan kayak gitu, masih mencari-cari gitu, passionnya pilihnya mau di mana gitu. Jadi aku pun masih bingung gitu menjawabnya harus seperti itu kayak gimana. Ih, keren banget Teh. Ternyata irama dalam tari itu punya keseimbangan sendiri ya, kayak persamaan matematika, sama-sama butuh ketepatan dan harmoni. Iya benar Teh. Kadang orang nggak nyadar kalau di balik rumus itu juga ada keindahan tersendiri asal kita lihat dari sisi yang tepat. Nah, sekarang aku pengen tahu nih Teh, dari pengalaman Teteh latihan, tampil, bahkan ngajar tari, nilai hidup apa yang paling berkesan buat Teteh selama ngejalanin semua ini Teh?
Oke, pertama dari kan itu dua hal yang berbeda ya. Dimana kalau misalkan aku lagi ngajar pun aku perlu yang adanya rasa dengan anak gitu, memikirkan cara logika pada anak, cara mengajarnya itu seperti apa kayak gitu. Kalau misalkan lagi latihan pun seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda. Dimana di pendidikan matematika pun seperti itu. Kita tidak bisa membandingkan dua hal seperti itu. Wah, berarti setiap gerakan, setiap proses latihan selalu punya makna ya Teteh ya? Iya, betul. Betul banget. Tapi nih Teh, pasti ada tantangan juga dong. Apalagi punya dua label sekaligus. Sebagai mahasiswa pendidikan matematika dan penari profesional. Pernah nggak sih Teh, Teteh ini dapat komentar atau pandangan aneh dari orang sekitar? Ya salah satunya kayak yang tadi pertanyaannya kayak pertanyaan orang, kamu mau jadi apa ke depannya sebagai ikutan jadi pelatih tari, tapi kamu jurusannya pendidikan matematika. Pertanyaannya paling seperti itu aja sih dari sekarang baru ada itu. Kadang Teteh butuh keberanian buat tetap percaya diri ya di jalan yang berbeda. Dan ngomongin soal jalan hidup nih Teh, itu jadi nyambung banget buat bahasan kita selanjutnya, soal jati diri dan masa depan. Nah, sekarang kalau tadi kita udah ngobrol tentang soal tantangan nih ke Teh Ais, kali ini kita bakal ngulik lebih dalam tentang perjalanan Teteh dalam mencari jati diri. Kalau sekarang Teteh disuruh milih nih, Teh Ais sendiri lebih memilih merasa menjadi guru matematika atau malah jadi penari atau malah keduanya gitu menurut Teteh yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau untuk sekarang ya, nggak tahu nanti kedepannya bagaimana. Kalau untuk sekarang aku lebih milih di tari dulu, karena dari tari itu aku bisa menghasilkan diri aku seperti apa dan bagaimana cara mengatur waktu aku juga kayak gimana kayak gitu. Berarti di dua dunia itu bukan untuk dipilih salah satu ya Teh, Iya. tapi dijalani bareng dengan cinta ya Teh. Ya itu juga termasuk seperti itu. Paling kan sambil kuliah kayak gini kan harus benar-benar sebalance itu, ngatur waktu kuliah, ngatur waktu latihan dan pun ngajar. Nah, terus gimana nih Teh? Cara Teteh membawa semangat seni dan kreativitas ini ke dalam dunia pendidikan. Misalnya lewat mengajar matematika tapi dengan pendekatan yang lebih ekspresif dan menyenangkan. Menurut Teh Ais ini bagaimana? Iya, betul banget. Kadang aku kalau misalkan di ngajar di matematika kayak gitu ya, aku kadang suka nerapin kayak lagi ngajar sama anak tari gitu. Gimana cara pembawaannya seperti apa gitu. Jadi suka disamain gitulah cara ngajarnya. Kan kalau misalkan guru matematika itu agak galak gitu, tapi aku dibuat lebih enjoy lagi gitu loh. Kayak gimana kalau aku lagi ngajar di tempat latihan kayak gitu. Jadi dibuat seru gitu ya? Iya. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini. Dari cerita Teh Aiska, kita belajar bahwa logika dan estetika itu bisa berjalan harmonis kalau dijalani dengan hati. Iya, betul. Dan yang paling keren tuh dari angka bisa lahir tarian kehidupan yang indah asal kita mau terus menari di antara tantangan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Teh Aiska bisa kasih pesan singkat dong buat teman-teman mahasiswa yang juga lagi mencari ritme hidupnya. Oke. Untuk pesan ya. Untuk pesannya sendiri, untuk pesan mahasiswa ke semuanya, intinya sih kalian jangan pernah menyerah. Itu intinya jangan pernah menyerah. Terus cari di mana passion kamu berada. Intinya itu jangan sampai kehilangan arah. Itu sih. Makasih banyak nih Teh Ais ya atas cerita yang penuh inspirasinya untuk kita semua. Semoga makin banyak mahasiswa di luar sana yang bisa terus berkarya tanpa takut buat beda seperti Teh Ais ini ya. Dan pastinya terima kasih juga buat pendengar setia Muara Bermatik Podcast. Jangan lupa untuk stay tune di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.